Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pembangunan rumah susun dengan materi berikut ini. Definisi dari rumah susun. Apa sih rumah susun itu? Rumah susun hadir sebagai sebuah solusi oleh pemerintah demi memenuhi permasalahan masyarakat perkotaan terhadap pengadaan lahan yang sulit didapatkan di kawasan-kawasan dengan kepadatan populasi yang tinggi, contohnya wilayah perkotaan. Rumah susun merupakan salah satu wujud modernisasi terhadap kebiasaan menetap yang bersifat alternatif bagi penduduk yang tinggal di zona padat pemukiman. Apa saja dasar hukum diaturnya rumah susun? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, rumah susun merupakan konsep bangunan bertingkat yang secara fungsional terbagi atas dua bagian, yaitu bagian vertikal dan horizontal, serta memiliki satuan-satuan dikenakan hak milik dengan penggunaan yang terpisah-pisah. Selain konsep rumah susun, dikenal juga konsep satuan-satuan yang terdapat dalam rumah susun. Satuan ini kemudian disebut sebagai satuan rumah susun atau sarusun, yang didefinisikan juga dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagai unit rusun dengan tujuan penggunaan terpisah dengan fungsi utamanya rumah susun, yaitu sebagai tempat hunian. Jadi untuk apa rumah susun itu dibangun? Sesuai perkataan saya di awal, rumah susun dibangun sebagai sebuah solusi dalam menyikapi lahan perkotaan yang semakin padat, namun jumlah penduduk juga semakin banyak. Kepemilikan terhadap rumah susun. Jadi rumah susun itu punya siapa? Perlu diingat bahwasanya konsep rumah susun adalah pengadaan lahan untuk memenuhi kuota tempat tinggal bagi masyarakat yang membagi ruangan yang ada dan memberikan hak kepemilikan untuk memiliki ruangan tersebut oleh orang lain. Hak yang melekat pada setiap ruangan yang tersedia kemudian disebut sebagai hak kepemilikan atas satuan rumah susun. Dengan tipe rumah yang bersusun, bagaimana pembagian kepemilikannya nanti? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, hak kepemilikan atas susun dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak perseorangan merupakan hak terhadap ruangan bervolume yang terbatas oleh tembok serta ditujukan untuk penggunaan dalam konteks individu atau bukan bersama. Kemudian ada hak bersama, yaitu hak yang diperuntukkan untuk digunakan secara bersama-sama. Hak ini dibagi di antaranya, yaitu yang pertama, bagian bersama merupakan komponen dari rumah susun yang diperuntukkan untuk penggunaan bersama seperti fondasi dan dinding. Kemudian ada tanah bersama, merupakan bagian dari rumah susun berupa sebidang tanah sebagai fondasi awal berdirinya rumah susun. Yang terakhir adalah benda bersama. Hak ini bukan bagian dari rumah susun namun dimiliki bersama berdasarkan pemakaiannya. Contohnya ruang pertemuan, tanaman, dan tempat ibadah. Didirikan di tanah siapa rumah susun itu? Hak rumah susun sebenarnya bisa didirikan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah negara. Ketentuannya akan kami ceritakan lebih langsung di bagian ketiga. Untuk dasar hukumnya sudah dijelaskan ialah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu pasal 46 ayat 1 hingga nomor 5. Di situ dijelaskan bahwa berbagai macam jenis, apa itu hak perseorangan, apa itu hak bersama, apa itu bagian bersama, apa itu tanah bersama, dan bagaimana benda bersama itu. Materi ketiga, bukti pemilikan satuan rumah susun. Apa saja dasar hukum kepemilikan rumah susun? Diatur di mana aja? Sebelum menjabarkan bagaimana pengaturan bukti kepemilikan satuan rumah susun, perlu diketahui terlebih dahulu apa saja peraturan baik undang-undang maupun peraturan menteri yang turut serta mempengaruhi prosedur pendirian maupun kepemilikan rumah susun. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Yang kedua ada PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang pengaturan dan pembinaan rumah susun. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRT 2007 tentang persyaratan teknis pembangunan rumah susun. Yang keempat ada Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1989 tentang bentuk dan tata cara pengesahan serta pendaftaran akta pengesahan rumah susun. Yang kelima ada Permen Agraria Kepala BPN Nomor 4 1989 tentang bentuk dan tata cara pembuatan buku tanah serta penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Dan yang terakhir pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Bagaimana tata cara memiliki rumah susun? Dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dijabarkan bahwa ayat 1, penguasaan sarusun pada rumah susun umum bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dilakukan melalui kepemilikan maupun sewa. Ayat 2,
Penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun khusus bagi pihak atau golongan tertentu dilakukan melalui pinjam pakai maupun sewa. Ayat 3, penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun negara dikelola oleh negara, dilakukan dengan sewa beli maupun pinjam pakai. Ayat 4, penguasaan terhadap satuan rumah susun pada rusun komersial, yaitu bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, dilakukan dengan milik atau sewa. Tanda bukti kepemilikan rumah susun itu apa? Dan cara dapetinnya itu gimana? Nah, ya, ada dua jenis tanda bukti kepemilikan dalam satuan rumah susun. Yang pertama yaitu sertifikat hak milik. Sertifikat ini diatur dalam pasal 47, di mana di situ tertulis bahwa sertifikat hak milik merupakan tanda yang menunjukkan kepemilikan satuan rumah susun terhadap tanah hak milik, HGB, hak pakai di atas tanah negara, HGB dan hak pakai di atas tanah hak pengelola, dan satuan sertifikat hak milik juga dapat dikeluarkan melalui jual beli atas satuan rumah susun. Kemudian yang berada di dalam sertifikat hak milik itu meliputi salinan buku tanah dan surat ukur atas tanah, denah lantai tingkat rumah susun, serta ketentuan terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Setelah sertifikat hak milik, kemudian ada lagi yang namanya sertifikat kepemilikan bangunan gedung. Nah, atau biasa disingkat SKBG. SKBG diatur dalam pasal 48. Merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap satuan rumah susun di atas barang milik negara. SKBG terdiri atas salinan buku bangunan gedung, salinan surat perjanjian sewa atas tanah, gambar denah lantai tingkat rusun, dan ketentuan terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pemisahan hak atas satuan rumah susun selain diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 46 Ayat 1 yang menyatakan bahwa hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan dengan hak bersama yang dihitung atas NPP atau nilai perbandingan proporsional sesuai dengan bunyi ayat 2. Pemisahan haknya juga timbul. Hak atas satuan rumah susun juga dipandang dari segi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi 1. Pemindahan hak karena 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah. Yang kedua, pemberian hak baru. Pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas yang berasal dari pelepasan hak karena pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan hak atas rumah susun ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang peralihan hak-hak atas tanah sehingga hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih dengan cara perwarisan atau cara pemindahan hak sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, tanah tersebut dapat dibebani hipotek apabila tanah yang bersangkutan berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Setelah itu, tanah tersebut dapat dibebani fidusia apabila berstatus hak pakai. Berakhirnya, hak atas satuan rumah susun. Menurut ketentuan pasal 47 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun bahwa satuan rumah susun dibebani hak tanggungan. Dalam pasal 47 ayat 5 berbunyi, SHM, satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 20 UU Undang-Undang juga ayat 2 UU Hak Tanggungan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan. Penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, ketika hak tanggungan atas rumah susun dan satuan rumah susun dapat dihapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya hutang dan jaminan dengan hak tanggungan. Kedua, dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang dan hak tanggungannya. Ketiga, pembersihan dan hak tanggungan berdasarkan penetapan peningkatan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Keempat, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.